Latihan soal UKP PPG guru tertentu, Pedagogical Content Knowledge, PCK, dan kunci jawaban bagian ketiga. Nomor 21, pada saat pembelajaran matematika, guru memberikan soal-soal yang bersifat terbuka kepada peserta didik. Tujuan guru memberikan soal-soal tersebut adalah untuk A. Menguji kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah. B. Melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. C. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. D. Melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif. E. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menganalisis data. Jawabannya adalah C. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. 22. Pada saat pembelajaran IPA, guru memberikan gambar kepada peserta didik untuk diamati. Tujuan guru memberikan gambar tersebut adalah untuk A. Melatih kemampuan peserta didik dalam mengamati. B. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menganalisis data. C. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis. D. Melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif. E. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menyusun laporan. Jawabannya adalah A. Melatih kemampuan peserta didik dalam mengamati. Nomor 23. Pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat karangan. Tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah untuk A. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menulis. B. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. C. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif. D. Melatih kemampuan peserta didik dalam menganalisis data. E. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam mengemukakan pendapat. Jawabannya adalah A. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menulis. Pada saat pembelajaran IPS, guru menggunakan metode diskusi untuk membahas suatu topik. Tujuan guru menggunakan metode diskusi tersebut adalah untuk A. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berkomunikasi. B. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. C. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif. D. Melatih kemampuan peserta didik dalam menganalisis data. E. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. Jawabannya adalah B. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. 25. Pada saat pembelajaran matematika, guru memberikan soal-soal yang bersifat kontekstual kepada peserta didik. Tujuan guru memberikan soal-soal tersebut adalah untuk A. Menguji kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah. B. Melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. C. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. D. Melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif. E. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menganalisis data. Jawabannya adalah A. Menguji kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah. 26. Dalam rangkaian kegiatan pembelajaran, guru perlu memotivasi siswa untuk mengawali kegiatan pembelajaran di kelas. Salah satu indikator pencapaian kompetensi dasar di kelas 2 adalah menerima
keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. Aktivitas yang dapat dilakukan untuk membangkitkan motivasi siswa dapat berupa: A. Guru meminta siswa untuk mewarnai aneka gambar terkait keberagaman di sekolah. B. Guru menampilkan video berisi keberagaman yang ada di sekolah dan meminta siswa untuk menyebutkan beberapa keberagaman yang ada di video. C. Guru meminta siswa untuk menyebutkan karakteristik masing-masing sehingga teman-teman dapat saling memahami. D. Guru bertanya tentang apa saja keberagaman yang ada di sekolah. E. Guru menyampaikan manfaat mempelajari keberagaman di sekolah. Jawabannya adalah B. Guru menampilkan video berisi keberagaman yang ada di sekolah dan meminta siswa untuk menyebutkan beberapa keberagaman yang ada di video. 27. Kegiatan-kegiatan berikut yang dapat dilakukan pada kegiatan inti pembelajaran di kelas 1 untuk indikator memerlukan kosakata tentang anggota tubuh, serta perawatannya melalui teks pendek adalah: A. Siswa mengamati video tentang gangguan yang dapat terjadi pada bagian-bagian tubuh dan menuliskan kosakata yang ditemukan. B. Siswa membaca dan menemukan kosakata tentang cara merawat anggota tubuh dengan benar. C. Siswa bernyanyi tentang anggota tubuh yang sudah disiapkan dalam bacaan. D. Siswa mengamati bacaan dan menggambar anggota-anggota tubuh. E. Siswa berdiskusi tentang merawat anggota tubuh yang sakit setelah melihat video. Jawabannya adalah B. Siswa membaca dan menemukan kosakata tentang cara merawat anggota tubuh dengan benar. (28) Pak Hamzah usianya 40 tahun. Secara fisik bugar. Beliau memiliki kepribadian yang hangat dan selalu berupaya membantu kesulitan orang lain. Beliau lulusan S1 PGSD, telah memiliki sertifikat pendidik, dan sekarang telah mengajar di kelas 5 SD. Beliau dikenal sangat menguasai materi pelajaran, sehingga menjadi tumpuan pertanyaan tentang materi dari guru lain. Dalam melakukan pembelajaran, beliau selalu menyampaikan materi secara detail ke siswa, sampai siswa tidak ada yang bertanya, karena sudah tidak ada bertanya karena tidak ada yang ditanyakan lagi. Keadaan Pak Hamzah ini, jika dikaitkan dengan kelayakan sebagai guru profesional adalah: A. Kompetensi profesional masih kurang. B. Kompetensi sosial masih kurang. C. Kualifikasi akademik masih kurang. D. Kompetensi pedagogik masih kurang. E. Telah layak sebagai guru profesional. Jawabannya adalah A. Kompetensi profesional masih kurang. (29) Jika ingin mengajar di kelas 3 dengan kompetensi dasar memahami pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, maka benda konkret yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah: A. Kelereng sejenis. B. Bola pingpong warna putih. C. Papan berpaku. D. Manik-manik warna-warni. E. Kertas lipat origami. Jawabannya adalah E. Kertas lipat origami. 30. Ibu Rahma, seorang guru kelas 4 SD, melaksanakan pembelajaran dengan mengajarkan indikator membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Supaya dapat mengukur kemampuan HORS pada peserta didiknya, maka rumusan indikator soal yang sangat tepat untuk dikembangkan menjadi soal adalah: A. Membandingkan siklus hidup dua hewan yang sering dijumpai di sekitar tempat tinggalnya. B. Menjelaskan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna.
C. Menyimpulkan peristiwa yang akan terjadi akibat kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus hidup hewan. D. Mengurutkan tahapan siklus pertumbuhan hewan yang dijumpai di sekitar tempat tinggalnya. E. Menentukan tahapan awal siklus hidup hewan tertentu yang dijumpai di sekitar tempat tinggalnya. Jawabannya adalah C. Menyimpulkan peristiwa yang akan terjadi akibat kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus hidup hewan. Sekian video kita kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih.